Penyebab kecelakaan pesawat AirAsia QZ8501 masih misteri. Di udara, ada banyak hal yang dapat terjadi dan mengganggu jalannya penerbangan. Mulai dari cuaca hingga kerusakan mesin. Jane Simangunsong menemui mereka yang mengabdikan diri bersama sang burung besi. Kepada James, para awak pesawat terbang ini mengisahkan tantangan di udara, bahkan perjuangan menghadapi kondisi berbahaya. Juga pengalaman menakjubkan ketika berada di ketinggian puluhan ribu meter di atas permukaan bumi. Berikut liputannya untuk Anda. Beginilah suasana kokpit pesawat saat terbang di udara. Masuk awan. Guncangannya keras sekali. Guncangan seringkali terjadi saat sedang melewati awan tebal atau cuaca buruk. Selain pandangan mata, dengan teknologi terkini, para pilot bisa melihat kondisi cuaca dari jarak jauh menggunakan radar yang ada di dalam pesawat. Namun pada tahun 2002 lalu, ketika teknologi radar belum secanggih sekarang ini, pilot senior Kapten Abdul Rozak menghadapi tantangan yang lebih besar. Pada saat itu kita memang lagi turun ya, sudah meninggalkan 32.000 kaki dan sudah mulai memasukin awan itu, dan saya tidak tahu karena memang weather radar saya kurang begitu baik. Begitu dia masuk, tadinya saya pilih yang paling tipis, warna hijau, ternyata begitu masuk warnanya merah semua. Jadi saya sudah nggak bisa kemana-mana, dan saya agak ke kiri takut dia masuk di militer area, situ dekat Madiun, kemudian yang ke kanan banyak gunung yang tinggi-tinggi. Maka waktu itu saya terus tidak tidak berbelok karena memang sudah memasukin yang begitu tebal, ya mau nggak mau kita hantam juga. Betul, gitu. Ya, di ketinggian berapa itu? Waktu matinya tuh dalam ketinggian 23.000 kaki. 23.000. Betul. Apa yang terjadi di ketinggian 23.000 kaki itu adalah momen terbesar dalam hidup Abdul Rozak. Kita diam aja. Pesawat Garuda Indonesia GA421 jurusan Mataram, Yogyakarta yang ia terbangi harus menembus awan yang paling mematikan, cumulonimbus. Apa yang ada di dalam awan itu, Kapten? Itu ternyata awan sangat keras sekali. Dia ada angin, dia ada hujan, dan hujannya karena sangat keras, jadi dia campur es. Jadi terdengar dari screen di depan saya itu sangat keras sekali ya. Jadi sangat keras, saya sampai tidak mendengar antara percakapan. Jadi kita harus teriak-teriak waktu kita ngasih instruksi itu, instruksi itu. Ya, ini adalah keadaan awan di wilayah Indonesia. Untuk warna merah itu adalah awan cumulonimbus. Oh, merah. Ini cumulonimbus nih, merah-merah. Kepala Bidang Meteorologi Penerbangan BMKG Heru Jatmika menjelaskan lebih jauh tentang awan cumulonimbus atau CB yang menjadi momok di dunia penerbangan. Kenapa itu awan CB itu dikatakan berbahaya atau buruk bagi penerbangan? Karena di dalam awan CB itu banyak fenomena-fenomena yang membahayakan bagi penerbangan. Tapi biasanya pesawat itu sudah dilengkapi dengan cukup cukup canggih. Nah, apa yang terjadi di dalam awan CB? Nah, awan CB itu adalah awan yang tumbuhnya vertikal dari permukaan sampai ke atas. Ada pergerakan massa udara di dalamnya. Seperti juga namanya konvektif, awan konvektif itu dia tumbuh dari permukaan menuju ke atas gitu. Dengan begitu maka ada gerakan udara dari bawah ke atas, itulah yang disebut angin tadi. Kalau pesawat masuk ke dalam awan CB tentu akan terkena gerakan angin tadi. Yang bergerak tadi itu kan tidak hanya udara saja, tapi mengandung uap-uap air. Nah, dari uap air itu berubah fase menjadi air, tetes-tetes air. Itu yang kita sebut sebagai super cold water. Itu kalau ada pesawat masuk ke situ, dia akan menemukan lokasi untuk menempel di pesawat dan terjadilah pengesan, yang itu kita sebut sebagai icing tadi. Icing. Itu juga yang menyebabkan mesin mati. Iya, biasanya seperti itu.
Icing itulah yang dialami Abdul Rozak. Namun saat mesin pesawat mati, sebagai kapten di udara, ia tetap mencoba segala cara untuk menghidupkan kembali sang burung besi dan mengendalikan G421 yang sudah terlanjur melayang bebas. Jadi waktu saya terbang, kemudian co-pilotnya yang membaca emergency checklist, jadi saya terbangkan supaya pesawat itu bisa stabil dan tidak tidak miring ke kiri kanan. Jadi, itu kan kondisi sedang dive atau tidak? Tidak. Jadi begitu dia mati di gliding. Oh, gliding. Betul, saya gliding. Gliding itu seperti kayak kita membuat pesawat-pesawatan dari kertas, kita keterbangan ya seperti kayak begitu melayang gitu. Namun saat itu Abdul Rozak akhirnya berhasil mendaratkan pesawat Boeing 737-300 tersebut di Sungai Bengawan Solo. Sungai yang luasnya tak lebih besar dari jalan raya. Pendaratan ini menjadi keputusan penting yang diambil Abdul Rozak dalam momen genting. Apa yang membuat Kapten pada saat itu memilih, oke, kayaknya saya harus landingkan di Sungai Bengawan Solo pada saat itu? Mengapa pilihannya sungai itu? Pada saat itu si co-pilot saya mengambil mic untuk teriak Mayday, dan begitu dia teriak Mayday karena komunikasi sudah nggak ada, saya katakan sudah letakkan saja, kita berdoa. Detik-detik kematian sudah di depan mata, kita suruh berdoa dan kita berdoa, kemudian saya takbir. Setelah berdoa selesai, kemudian saya takbir dan saya konsentrasi lagi. Ya, itu cepat sekali dari 23.000 sampai 17.000 baru kelihatan daratan. Jadi begitu 17.000 saya bisa melihat hamparan sawah, bisa melihat saya mau kemana. Jadi waktu itu kita diskusi terus dan co-pilotnya menyarankan di sawah. Begitu saya melihat ke kiri ada sungai, kemudian saya sarankan bagaimana kalau ke sungai itu. Jadi waktu itu pada saat dia sarankan ke sawah, saya katakan bahwa kita mati semua kalau ke situ. Kalau ke sawah, perhitungan Anda begitu. Ya. Kemudian dengan waktu yang masih tersisa sedikit itu, saya sarankan ke sungai. Begitu kurang lebih 3.000 kaki, tinggal 3.000 kaki, saya melihat jembatan. Jembatan itu saya tadinya pesawat saya arahkan di bawah jembatan, tapi begitu dekat ternyata jembatan itu banyak tiangnya. Begitu wah panik saya. Begitu panik, ini sungai kemudian si jembatan. Begitu panik akhirnya pesawat saya sejajarkan dengan sungai itu sebagai landasan. Kemudian menuju ke arah final approach-nya. Ternyata begitu saya berbelok ke kiri, di situ ada jembatan satu lagi yang saya harus lewatin. Sementara pesawat tinggal jatuh. Jadi begitu sulitnya saya mendaratkan pesawat itu di antara dua jembatan. Dari total 60 orang di dalam pesawat, 59 orang selamat dan 1 awak kabin meninggal dunia. Abdul Rozak mungkin berhasil menyelamatkan banyak nyawa. Namun pengalaman yang ia alami menjadi pelajaran besar bagi dunia penerbangan. Betapa informasi cuaca sakral bagi seorang pilot. Dalam hal ini, bidang meteorologi penerbangan BMKG yang dipimpin Heru Jatmika memiliki peranan penting. Nah, Pak Heru, boleh dijelaskan dalam bidang meteorologi penerbangan di BMKG, apa saja sih tugas-tugasnya di sana? Iya, di penerbangan kami tugasnya adalah menyiapkan informasi untuk keperluan penerbangan, untuk menunjang keselamatan penerbangan. Jadi tugas kami untuk itu BMKG berada di setiap bandara untuk memberikan itu. Petugas-petugas kami sekarang ini tersebar di Indonesia itu ada 96 lokasi bandara yang sudah ada bandara, dan itu ada yang disebut namanya stasiun meteorologi penerbangan. Saya pun mengunjungi salah satu stasiun meteorologi yang ada di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Halo Mas Yudhio.
Bersama Kepala Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta, Setio Wibowo, saya melihat bagaimana pentingnya informasi cuaca itu sampai ke tangan pilot. Pak Setio, berarti diolah semua datanya di sini? Di sini, ya, Oke. di sini. Kemudian dari sini setelah jadi, di-emailkan ke seluruh airline yang ada di bandara ini. Oke, seluruh airline. Setiap hari memang ada berapa penerbangan yang butuh weather report? Jadi di Cengkareng ini sekarang kalau nggak salah sekitar 650-an ya per hari. 650 penerbangan. Ya. Oke, Jadi wow. sangat padat sekali ya. Padat sekali. Jadi bentuk yang kita kirim tadi bentuknya adalah seperti nanti kita di luar sana. Lihat di sana, Ya, Bu. jadi di peta ini tergambar cuaca-cuaca yang signifikan untuk penerbangan, yang membahayakan kira-kira yang berpengaruh terhadap penerbangan. Seperti adanya awan CB itu, di mana ada awan CB, ketinggiannya berapa, kemudian ada jet stream di mana, kecepatannya berapa. Jet stream itu apa, Pak? Jet stream adalah angin yang kecepatannya lebih dari 60 knot. Wow. Di bandara yang padat seperti Soekarno-Hatta, flight dokumen atau informasi cuaca diterima para maskapai melalui surat elektronik. Namun setelah itu, tanggung jawab maskapai untuk menyampaikan informasi cuaca itu kepada pilot mereka masing-masing. Informasi yang menjadi modal utama Abdul Rozak sebelum terbang. Sebelum terbang, bagaimana informasi cuaca itu didapat oleh pilot? Kita itu harus sampai di departure itu 1,5 jam sebelum departure. Setengah jam itu kita pertama untuk briefing FOO, briefing ke pilotnya, kemudian dia bikin flight plan-nya. Nah, itu penentuan itu si FOO itu hanya memberikan globalnya, tetapi the final decision kaptennya. Ada nggak pernah kayak pilotnya sendiri yang main ke sini langsung ngetul dua? Ada, zaman dulu sering lah. Zaman dulu sering? Sekarang karena sudah terlalu sibuk mungkin ya, jadi jarang. Mungkin ke tempatnya juga jauh gitu ya. Mereka kan setengah jam minimal, maksimal waktunya. Terus terbang lagi gitu ya. Apapun alasannya, dalam dunia penerbangan cuaca tak bisa diabaikan. Apalagi hanya demi kejar setoran. Karena bagi Abdul Rozak, terbang bersama burung besi bukan hanya soal transportasi, tapi juga introspeksi. Kapten, Anda sudah berapa lama terbang? Sudah 35 tahun. Selama 35 tahun menjadi seorang pilot. Apa yang mengubah hidup Anda? Jadi kita selalu merenung di atas. Di atas itu kita kecil sekali. Kita melihat rumah kecil, kemudian kita melihat mobil-mobil kecil, betapa kecilnya kita. Betapa kecil, betapa tidak berdayanya kita. Kita bergantung kepada siapa? Kalau bukan pencipta yang ada di atas sana. Data antemortem adalah data-data yang ada pada korban semasa hidupnya. Kalau kasus ini, keluarga dekatnya sudah menjadi korban semua.